Halo, halo. Balik lagi di Rick Talk Under Pressure. Bareng gue, Ilen, yang bakal nemenin kalian selama setengah jam ke depan buat ngebahas hal-hal gokil di balik industri migas yang katanya, ya keras banget lah ya. Tapi hari ini, gue nggak sendirian. Di studio udah ada tamu yang, jujur nih, susah banget gue ajak ke sini karena jadwalnya yang super padat. Ada Mas Aji. Halo Mas Ji, apa kabar? Kabar baik, Len. Tapi ya gitu, baru aja mendarat kemarin sore, terus lo udah nodong gue buat kesini. Sebenarnya gue masih agak jet lag sih, tapi ya sudahlah ya. Tapi sorry kalau aku ngomongnya agak tengil ya. Biasalah, di Rick ada saja urusan yang jadi kesel. Kadang berantem sama company man dengan tool pusher, atau berantem sama Didi yang notabene kawan satu perusahaan dengan coverall yang sama. Apalagi kalau ngejobnya pas barengan sama Tonton atau Yos. Ah, liur pokoknya mah. Ditambah company man-nya Pok Brown dan Pak Budi. Lengkap sudah kombinasinya. Rasanya habis job mau langsung resign saja. Hahaha. Wah gila, berarti gue beruntung banget dong ya bisa dapet waktu loh. Nah buat yang belum tahu, Mas Aji ini tuh MWD Engineer Kawakan. Udah belasan tahun lah ya nanganin alat-alat ribet di bawah tanah. Gimana mas, rasanya jadi orang yang selalu dicari kalau sinyal di bawah sana hilang? Dicari buat disalahin maksud lo? Ya gitu deh, Len. Orang taunya kan MWD itu cuma masang alat, dapat data, terus kelar. Padahal ya nggak sesimpel itu juga sih kenyataannya di lapangan. Nah itu dia yang mau gue gali hari ini. Soalnya kan di luar sana banyak banget selintingan, apalagi di kalangan anak-anak RIK. Katanya hubungan antara MWD Engineer sama Directional Driller atau DD itu kayak gimana ya, kayak Tom and Jerry. Mesra enggak, tapi kalau nggak ada satu, satunya lagi pincang. Bener nggak sih ada perang dingin gitu antara kalian? Perang dingin, bahasanya berat banget. Tapi gini ya, logisnya aja sih. Kita di bawah sana kerja pakai data. Gue kasih data ke Dede, terus mereka yang eksekusi, mau belok kemana, mau lurus kemana. Masalahnya, kadang-kadang teman-teman Dede ini suka punya feeling sendiri yang nggak sejalan sama angka yang gue kasih. Jadi ya, debat itu makanan sehari-hari lah. Bentar-bentar mas, lo bilang tadi feeling? Serius? Di zaman teknologi secanggih ini, mereka masih pakai feeling? Wah ini menarik sih. Berarti lo ngerasa kerjaan lo yang udah seakurat mungkin itu, sering diraguin sama mereka cuma gara-gara insting? Gini loh Len, gue nggak bilang mereka salah 100% ya. Pengalaman itu emang guru paling berharga. Tapi kan gue bawa sensor harga miliaran rupiah ke bawah sana. Data gue real time. Kalau gue bilang inklinasinya segini, ya segini. Nah, si Dede kadang ngerasa, kayaknya beatnya nggak bakal belok segitu deh. Akhirnya apa? Ya tarik ulur ego di doghouse. Gokil. Tarik ulur ego di doghouse. Gue suka tuh istilahnya. Tapi mas, emang pernah kejadian gak sih gara-gara debat itu operasinya jadi kacau? Atau malah sebaliknya, gara-gara lo ngotot sama data lo, malah menyelamatkan proyeknya? Sering banget lah. Makanya gue kadang skeptis kalau ada orang bilang Dede itu otaknya pengeboran. Menurut gue sih mereka itu tangannya. Otaknya ya di alat-alat yang gue pegang ini. Tanpa MWD, Dede itu kayak nyetir mobil tengah malam tanpa lampu depan. Lu nggak tahu lo lagi di mana dan mau kemana. Wah, wah, wah. Kayaknya ini bakal jadi perdebatan yang panjang nih. Lo baru aja bilang Dede cuma tangan dan MWD itu otak. Gue yakin kalau ada Dede yang denger ini, mereka pasti langsung pengen nelpon ke sini buat protes. Tapi beneran deh, gue penasaran. Apa sih yang bikin lo sesinis itu sama cara kerja mereka? Apa ada satu momen spesifik yang bikin lo mikir, duh ini orang beneran tahu nggak sih cara baca survei? Gimana ya ngomongnya? Pernah ada satu kejadian di lepas pantai utara Jawa. Kita lagi ngejar target yang window-nya sempit banget. Gue udah kasih data kalau formasi di depan itu keras. Tool face harus dijaga banget. Tapi si Didinya ya sok tahu gitulah. Dia nge-push ROP-nya ketinggian. Akhirnya apa? Alat gue kena shock gede, pulsanya hilang. Siapa yang repot? Gue juga kan yang harus troubleshooting. Hah? Serius? Berarti gara-gara dia nafsu pengen cepet kelar, malah bikin alat lo rusak. Terus lo diam aja gitu pas itu kejadian? Ya nggak diem lah. Gue langsung samperin ke kursinya. Gue tanya, lo mau kita kelar minggu ini, atau mau kita mancing alat di dalam lubang sebulan? Kadang lo emang harus agak keras sih sama mereka. Biar mereka sadar kalau ini kerjaan tim, bukan panggung buat pamer skill individu. Nah ini nih,
Dinamika kayak gini yang orang luar nggak pernah tahu. Oke Mas Haji, tahan dulu emosinya. Gue makin penasaran soal detail teknisnya. Tapi yang dikemas secara ya nggak bikin pusing lah ya. Abis ini, gue pengen lo ceritain lebih detail. Sebenarnya apa sih yang paling bikin lo kesel kalau lagi dapat partner Dede yang ajaib? Stay tune terus di Rick Talk Under Pressure. Gini ya Len, yang paling bikin gue naik pitam, yang bikin tensi gue langsung naik ke ubun-ubun, kalau dapat partner Didi yang ngerasa dia itu pilot jet tempur, tapi nggak mau baca instrumen. Dia main feeling doang. Sok-sokan bilang, gue udah 20 tahun di Rick, gue tahu ini lobang karakternya gimana. Lah terus gunanya alat jutaan dolar yang gue pasang di bawah sana buat apa kalau lo nggak mau dengerin data gue? Sering banget tuh, gue udah bilang, Mas, ini vibrasi udah lateral, jangan dihajar terus RPM-nya, nanti sensor gue rontok. Dia malah nyengir sambil bilang, aman itu Ji, biar cepet nyampe target. Aman matamu. Begitu alatnya mati atau mati total di bawah, yang disalahin siapa? MWD-nya lagi yang dibilang alatnya ringkih. Kan kampret. Kampret ya. Tapi bentar-bentar Mas Haji, gue mau coba devil's advocate nih ya. Bukannya emang bener ya kalau Dede itu emang seninya di feeling? Maksud gue, mereka kan yang ngerasain beban di string, mereka yang denger suara mesin, data lo kan ada delay-nya Mas. Ya wajar dong kalau mereka lebih percaya sama apa yang mereka rasain saat itu juga, daripada nungguin angka lo muncul di layar yang delay-nya bisa semenit 2 menit. Delay? Hello, ini tahun 2024 Len. Oke, emang ada delay buat data pulsa lumpur, tapi tren itu nggak bohong. Gini loh, lo bayangin lo nyetir mobil di jalan tol yang berkabut tebal. Gue itu GPS lo. Gue bilang, di depan ada lubang gede, pelanin mobilnya. Terus lo bilang, halah, gue nggak ngerasa ada lubang tuh, gaspol aja. Pas kejeblos, ban pecah, lo nyalahin GPS-nya kurang akurat. Kan nggak masuk akal. Masalahnya, Dede tipe cowboy kayak gitu tuh sering banget ngeremehin teknis. Mereka pikir MWD itu cuma tukang foto atau tukang ukur sudut doang. Padahal kita itu nyawa dari operasi direksional. Tanpa data kita, mereka itu buta, asli. Wah, panas nih. Tapi Mas, lu harus akuin dong, tekanan dari company man itu gila banget. Gue pernah dengar cerita, kalau ROP alias kecepatan ngebornya lemot, itu Dede bisa disemprot abis-abisan di ruang rapat. Jadi ya, kayaknya wajar kalau mereka agak, agresif dikit lah buat ngejar target harian. Mungkin mereka ngerasa lo terlalu safety player, makanya mereka agak cuek sama omongan lo. Nah, ini nih miskonsepsi yang paling sering bikin gue debat kusir di Rick Floor. Safety player katanya. Gue bukan so aman, gue tuh realistis. Gini, mendingan kita ngebor stabil 10 meter per jam tapi lancar sampai target, atau lo hajar 50 meter per jam tapi cuma bertahan 2 jam, terus alat gue Mortal Kombat alias tewas di dalam. Kalau alat mati, kita harus tripping out, narik pipa ribuan meter ke atas cuma buat ganti alat. Itu makan waktu berapa belas jam. Berapa ratus juta duit perusahaan yang kebuang gara-gara nafsu sesaat si Dede itu. Hitung-hitungannya nggak masuk, Len. Tapi ya gitu, ego mereka kadang lebih gede daripada menara Rick-nya sendiri. Waduh, ego lebih gede dari menara Rick. Sadis banget bahasanya. Tapi gue jadi penasaran, emang gak ada momen di mana lo berdua tuh sinkron gitu? Maksud gue, emang tiap hari isinya cuma berantem doang di kabin? Pasti ada dong titik tengahnya, di mana data lo dan feeling dia itu ketemu di satu titik yang pas. Ada, pasti ada. Biasanya itu terjadi kalau Dedenya udah pernah sekolah atau minimal udah pernah kena batunya sendiri. Dede yang pinter itu yang bakal nyamperin gue ke kabin sebelum run dimulai. Dia bakal nanya, Ji, keterbatasan alat lu kali ini apa? Di formasi ini sinyal kita bakal susah nggak? Nah, kalau udah ada komunikasi dua arah kayak gitu, gue juga bakal support abis-abisan. Gue bakal jagain tren datanya, gue kasih tahu limitnya di mana. Kita kerja kayak partner, bukan kayak musuh dalam selimut. Tapi ya itu, nyari partner yang rendah hati kayak gitu tuh kayak nyari jarum di tumpukan kating borboran. Susah. Berarti intinya di komunikasi ya? Tapi Mas, jujur deh, lo pernah nggak sih sengaja, tanda kutip ya, ngerjain Dede yang songong? Kayak misalnya lo telat-telatin ngasih laporan, atau lo bikin dia panik dikit sama data yang lo tampilin? Waduh, lu mancing nih. Ya gimana ya, gue sih profesional ya. Tapi kadang kalau dia udah bener-bener keterlaluan, gue biarin aja dia nyasar dikit. Misal gue lihat trennya udah mulai menjauh dari rencana awal.
Tapi dia masih asik sendiri, nggak nanya-nanya gue. Ya gue diem aja. Pas dia dapat survei dan hasilnya off track jauh, baru deh dia panik nyamperin gue. Ji, kok hasilnya gini? Di situ biasanya gue cuma senyum manis sambil bilang, loh tadi kan Mas yang bilang udah paling tahu lubangnya. Ya gue pikir Mas emang mau lewat situ. Rasanya puas banget lihat mukanya pucat. Gila, gila. Ternyata MWD bisa se-savage itu ya kalau udah kesel. Oke Mas Aji, ini makin seru. Gue mulai paham kenapa profesi lo berdua ini disebut love-hate relationship. Tapi abis ini, gue mau gali lebih dalam lagi soal hal yang paling horor di dunia drilling. Human error yang berujung bencana. Jangan kemana-mana, tetap di Rig Talk Under Pressure. Ngomongin human error ya, emang horor sih Len. Lo bayangin aja, kita kerja di bawah tanah ribuan meter. Gelap, nggak kelihatan apa-apa. Satu-satunya panduan ya cuma data dari sensor gue. Terus kalau ada Dede yang terlalu pede, ngerasa feeling dia lebih jago dari data, ya wassalam. Itu awal mula bencana beneran. Bentar-bentar. Feeling? Emang drilling bisa pakai feeling? Gue kira semuanya serba angka, serba kalkulasi komputer gitu, Mas. Masa iya pakai insting kayak dukun? Nah, itu dia masalahnya. Dede senior itu kadang ngerasa udah puluhan tahun di rig. Mereka ngerasa bisa denger formasi batuan lewat getaran pipa atau suara mesin doang. Oke, itu skill, gue akuin. Jam terbang nggak bohong. Tapi kalau data gue di monitor udah bilang, Mas, ini beatnya udah mulai lari, menjauh dari target. Terus dia tetap ngeyel bilang, aman ini, cuma noise doang. Gue tahu karakter lubangnya. Nah, di situ gue mulai ngeri. Gila, serius. Terus kalau dia tetap maksa, apa yang paling parah yang bisa kejadian? Maksud gue, sehoror apa sih dampaknya? Paling parah, collision, tabrakan sumur. Itu mimpi buruk semua orang di industri ini. Kalau pipa kita nabrak casing sumur sebelah yang lagi aktif produksi, itu bukan cuma soal rugi jutaan dolar karena sumurnya rusak, tapi nyawa taruhannya, Len. Bisa blow out, kebakaran besar. Dan lo tahu apa yang paling bikin gue emosi? Pas kejadian kayak gitu, biasanya yang pertama ditunjuk hidungnya itu siapa? Ya MWDI. Loh, kok malah MWD? Kan yang megang kontrol, yang muter-muter pipa kan si dedehnya. Kok malah lo yang kena semprot? Alasannya selalu klasik. Data lo telat, atau sensor lo error. Mereka bakal cari 1001 alasan buat nyalahin alat. Padahal kita udah teriak-teriak lewat monitor dari sejam yang lalu. Di situ tuh gue ngerasa, profesi MWD itu sering banget dijadiin tumbal buat nutupin ego Dede yang gak mau ngaku salah. Kayak mereka itu ngerasa king of the rig, gak boleh salah. Wah, panas nih. Tapi Mas, gue coba objektif ya. Gue juga pernah dengar selentingan kalau MWD itu kadang, ya maaf nih, agak males atau kurang teliti pas ngeset alat di awal. Kayak misalnya salah masukin angka offset atau salah kalibrasi sensor. Itu kan fatal juga kan? Lo nggak bisa lepas tangan gitu aja dong kalau datanya emang salah dari awal. Gimana ya? Gue nggak bakal nolak itu sih. Emang ada kasus gitu. Kita manusia kan, capek, kurang tidur, shift 12 jam di tengah laut itu berat banget. Tapi bedanya begini, Len. Di MWD, sistem check and recheck kita itu berlapis. Sebelum alat masuk lubang, ada ribuan parameter yang harus di-verify. Kalau Didi salah muter pipa atau salah ngasih beban ke bit, ya udah, lubangnya bengkok saat itu juga. Nggak bisa di-undo, nggak bisa dipencet Ctrl Z. Berarti beban mentalnya sebenarnya lebih berat di Dede nggak sih? Dia yang eksekusi loh. Salah dikit, operasional berhenti, satu rig rugi miliaran berhari. Beban mental emang di dia, tapi bebannya itu sering bikin mereka jadi, defensif berlebihan. Jadi arogan gitu loh, Len. Karena mereka takut salah, akhirnya mereka malah nutup telinga dari saran kita. Padahal kita ini partner, bukan musuh. Tanpa data gue, mereka itu cuma orang buta yang bawa tongkat di tengah hutan. Mau sejago apapun lo, kalau lo buta ya tetap aja bakal nabrak pohon. Keras banget perumpamaannya. Tapi ini yang bikin gue makin penasaran. Pernah nggak sih lo di posisi yang bener-bener lo tahu ini bakal salah, lo udah peringatin, tapi lo dipaksa setuju sama dedenya karena dia jauh lebih senior atau lebih berkuasa di rig floor? Pernah, sering malah, terutama pas gue masih junior. Ada satu D&D legendaris, orangnya galak banget, udah mau pensiun. Gue bilang, Mas, ini azimutnya lari, kita harus koreksi sekarang sebelum makin jauh. Dia malah ngebentak gue di depan tool pusher. Dia bilang,
Anak kemarin sore tahu apa soal torsi? Gue udah ngebor pas lo masih pakai seragam putih merah. Gue diem. Tapi lo tahu apa yang gue lakuin? Wah, apa tuh? Lo laporin ke company-nya? Enggak, gue nggak secupu itu. Gue cuma diem, tapi gue catat semua di logbook gue dengan sangat detail. Jam sekian gue udah peringatin, respon dia apa? Pas 2 jam kemudian beneran kejadian stuck pipe karena dia maksa sudut yang terlalu tajam, pas meeting evaluasi gue buka itu logbook. Rasanya ya sedih sih karena kerjaan jadi hancur, tapi ada kepuasan batin pas lihat dia nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Ngeri juga ya mainannya logbook. Berarti bener ya, di balik canggihnya teknologi drilling, ujung-ujungnya tetap soal ego manusia. Mas, ini makin deep. Gue jadi mikir, sebenarnya ada nggak sih momen di mana lo berdua itu benar-benar bisa akur tanpa ada curiga satu sama lain? Akur? Wah, pertanyaan berat itu, Len. Kayaknya, akur itu cuma pas lagi makan malam di mes atau pas lagi nungguin semen kering sih. Selebihnya, ya kita kayak Tom and Jerry aja, perang dingin terus di depan monitor. Bentar. Masa nggak ada momen bromance gitu pas di rig? Kayak, gila, trajektori kita cantik banget hari ini bro. Nggak ada gitu apresiasi dikit. Ada, tapi ya gitu, jarang banget diekspresikan pakai kata-kata manis. Kita itu ibarat suami istri yang udah mau cerai, tapi dipaksa tinggal serumah demi anak. Nah, anak kita itu ya si wellbore ini. Kalau lobangnya bagus, trajektorinya smooth, ya kita cuma saling lirik, terus senyum tipis doang. Senyum tipis doang. Pelit amat sih mas. Padahal kan itu kerja bareng-bareng. Ya gimana ya? Di dalam hati Dede pasti tetap sombong. Dia bakal bilang, ini karena skill gue swing tool face-nya jago. Terus gue sebagai MWD juga batin. Halah, itu karena data survei dari gue akurat. Coba kalau gue telat ngasih tahu, udah nyasar lo ke sumur tetangga. Tetap aja ada bumbu-bumbu egonya. Nggak bisa hilang gitu aja. Gila ya, ego di tengah laut atau di tengah hutan itu emang beda levelnya. Tapi Mas Haji, kalau ditarik garis lurus nih, apa sih sebenarnya yang bikin kalian, orang-orang teknis yang katanya kaku ini, bisa bertahan di industri yang high pressure, high risk, dan jujur aja, high ego gini? Logikanya gini, Len. Kita bertahan karena kita sadar kalau kita itu sebenarnya cacat kalau jalan sendirian. Mau lo pinter kayak gimana pun, kalau partner lo nggak kooperatif atau lo nggak mau dengerin dia, yang rugi bukan cuma lo, tapi satu rig. Satu perusahaan bisa rugi miliaran cuma gara-gara satu orang rasa paling benar. Jadi sebenarnya, akurnya kita itu karena rasa takut yang sama. Takut gagal. Wah, ini deep banget sih. Jadi rasa takut itu yang justru jadi perekat ya, bukan sekedar profesionalisme doang. Iya, dan rasa tanggung jawab buat pulang dengan selamat. Lo bayangin, kalau kita berantem terus di floor, fokus hilang, kecelakaan kerja di depan mata. Jadi, pesan moralnya buat siapapun yang dengerin, jangan pernah ngerasa paling penting di depan panel kontrol. Lo itu cuma bagian kecil dari sistem yang gede banget. Gokil. Jangan ngerasa paling penting di depan panel kontrol. Itu ngena banget buat gue yang cuma duduk di studio gini. Buat teman-teman yang baru mau masuk dunia drilling, atau mungkin yang sekarang lagi dengerin di cabin rig sambil ngopi, ada nggak satu kata penutup yang pedes tapi membangun dari Mas Aji? Buat yang baru, dengerin ini baik-baik. Data itu nggak pernah bohong. Yang sering bohong itu interpretasi manusia, gara-gara egonya ketutupan gengsi. Jadi, turunin dikit itu ego, banyakin observasi. Dan buat para dede senior, ya sesekali traktirlah MWD-nya kopi atau snack. Jangan dimarahin mulu kalau signal hilang. Kan emang pump pressure lo yang nggak stabil, bukan alat gue yang rusak. Tetap ya, ujung-ujungnya tetap ada titipan buat para dede. Oke. Mas Haji, makasih banyak ya udah mau sharing sisi gelap dan sisi terangnya dunia pengeboran di podcast Lumpur dan Logika hari ini. Benar-benar ngebuka mata banget. Sama-sama, Len. Senang bisa sharing. Sukses terus buat podcastnya. Moga-moga nggak ada lagi yang stuck pipe gara-gara ego di lapangan sana. Amin, paling kenceng buat itu. Oke Sobat Lumpur, itu tadi obrolan kita yang cukup panas tapi mendinginkan suasana. Gue Ilen, pamit undur diri. Sampai ketemu di kedalaman berikutnya.